Ex-Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, tak sepakat dengan rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengenakan denda damai kepada para koruptor. Mahfud mengaku heran mengapa pemerintahan saat ini mempunyai rencana untuk berdamai dengan koruptor. Ia menilai, Menteri Prabowo yang membidangi sektor hukum kerap mencari dalil atau pasal pembenar mengenai apa yang disampaikan Presiden. Mahfud MD mencontohkan terkait kebijakan pemulangan narapidana kasus narkoba ke negara asalnya yang belakangan dilakukan pemerintah. Hal itu disampaikan Mahfud MD saat ditemui di kantor MMD Initiative, Jakarta Pusat, pada Kamis, 26 Desember 2024. Lebih lanjut, Mahfud MD menilai pemahaman Menteri Hukum Supratman Andi Aktas kurang tepat. Menurutnya, kasus korupsi tak pernah diselesaikan secara damai. Mahfud menyebut, jika kasus korupsi diselesaikan secara damai, itu sama dengan kolusi. Mahfud menjelaskan, denda damai hanya bisa dilakukan dalam kasus terkait perpajakan atau kepabeanan. Mekanisme mengenai denda damai itu juga sudah jelas dibuat oleh instansi terkait. Mekanisme tersebut, lanjutnya, Kementerian Keuangan meminta izin kepada Kejaksaan Agung tidak secara diam-diam. Diberitakan sebelumnya, Supratman Andi Aktas mengatakan, pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta-merta mendapatkan amnesti ataupun grasi. Meski Prabowo Subianto memiliki hak untuk memberikan grasi kepada koruptor, jelasnya, tetapi hal itu tetap melalui proses pengawasan Mahkamah Agung, MA. Sementara terkait amnesti, tetap melalui proses pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Supratman juga menerangkan pemerintah Indonesia akan mengupayakan hukuman yang maksimal bagi koruptor. Pemerintah juga menekankan aspek pemulihan aset dalam kasus tindak pidana korupsi. Ia juga mengungkapkan, pemberian pengampunan kepada koruptor maupun pelaku kejahatan lainnya adalah hak kekuasaan yudikatif. Kan tetapi, lanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945, memberikan hak konstitusional kepada Presiden untuk memiliki kekuasaan yudisial tersebut. Sebelum perubahan UUD 1945, ungkapnya, kewenangan yudisial yang melekat kepada Presiden sebagai kepala negara bersifat absolut. Kemudian, pasca amandemen UUD 1945, kekuasaan Presiden tidak absolut. Untuk itu, Presiden perlu meminta pertimbangan kepada MA dan DPR. Selain Presiden, ungkapnya, kewenangan memberikan pengampunan kepada koruptor dan pelaku kejahatan lainnya juga diberikan kepada Kejaksaan Agung, Kejagung, melalui denda damai. Oleh sebab itu, jelas Supratman, baik Presiden maupun Kejaksaan Agung diberikan ruang untuk memberikan pengampunan. Menurutnya, proses pemberian pengampunan kepada koruptor masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.